Pernah saya suatu waktu dikata, kamu penyusup ya gitu, kamu mata-mata ya di sini. Ini menarik. Sampai kadang biasa menangis sendiri, namanya juga perempuan, nangis sendiri, aduh. Ngajak untuk mendalami Islam. Iya banyak Kak. Semoga kamu diberikan segera hidayah. Woi, are you ready? Alright, baby, time is yours. Kita sama saja. Berbekal doa dari ibu dan bapak, melangkahkan kaki penuh hati-hati. Upaya untuk mencari dan menemukan demi mencapai satu tujuan. Samudra ilmu yang katanya ada di penghujung jalan. Ada yang memilih untuk berjalan cepat, ada yang baik-baik saja walau berjalan perlahan. Namun, menikmati alur perjalanannya. Bahkan, beberapa ada yang berlari, tapi malah tertahan di persimpangan jalan. Tempaan itu banyak coraknya. Setiap kita punya satu, dua, bahkan banyak warna yang perlu dipahami makna hadirnya. Gerutu, amarah, kecewa, dan tangis cukup setia menemani. Rasa lelah, muak, dan jenuh sesekali menggoda diri saat dilanda sepi. Kita, manusia yang belajar menjadi manusiawi, miliki baik dan buruknya diri, dititipi hati dan akal untuk pahami bahwa tidak ada yang benar-benar bahagia, tidak ada yang benar-benar jatuh dan terlupa di muka bumi. Bila terjatuh hari ini, tidak apa untuk menepi dan membenahi diri. Besok, kita mulai lagi dan mulai lagi. Hingga di penghujung jalan nanti, berlatih untuk membesarkan hati. Ternyata, belum berakhir sampai di sini. Samudra ilmu yang kita temui hari ini perlu untuk diselami lagi, lebih dalam tanpa kita ketahui kapan harus berhenti. Baik, itulah dia tadi Ayu Emas Natasari, luar biasa. Selamat sore Kakak Ayu. Kak, terima kasih Kak. Puisinya memang, ini puisi dibacakan pada saat itu sudah waktu saya pembacaan pesan dan kesan waktu Sumpah Dokter kemarin. Wisudawati itu. Ya. Oke, luar biasa. Aduh, ini videonya viral sekali Kakak Ayu. Beberapa akun-akun buzzer, akun-akun anonim share itu bersama Pak Dekan ya kan, bikin vlog. Terus ternyata tiba-tiba, wow, ini keren sekali karena jarang sebenarnya. Kalau saya ya nggak tahu kalau sudah banyak sih, jarang sekali sebuah kampus sebuah kampus Muslim dan salah satu mahasiswanya atau mungkin beberapa mahasiswa ada yang beragama non Muslim. Iya Kak. Dan Ayu beragama Hindu Kak. Beragama Hindu. Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, ambil jurusan kedokteran ya? Iya, kedokteran umum. Kedokteran umum. Dan menariknya karena ini biasanya kan kalau kita Universitas Muslim Indonesia ya pasti saya sebagai, anggaplah saya baru tamat SMA, ya. Oh berarti harus yang Muslim dong. Iya. So di sana nanti boleh Ayu cerita atau ngobrol soal itu gimana, apakah memang di kampus itu diperbolehkan atau gimana, atau ada syarat-syarat tertentu, nanti itu persoalan itu. Iya. Tapi Ayu setelah wisuda kemarin atau setelah kuliah ini sudah langsung banyak agenda atau gimana Yuk? Agenda mungkin lebih fokus persiapan untuk internship. Oh, itu ya, kayak apa tuh? Jadi internship itu setelah kita Sumpah Dokter ada persiapan pengurusan berkas untuk internship. Internship itu untuk kegiatan setahun di rumah sakit nantinya. Nanti kita memilih rumah sakit di seluruh Indonesia dimanapun kita berada selama setahun itu sebagai syarat nantinya supaya bisa melanjutkan sekolah lagi atau mungkin buka praktek ataupun kerja dimanapun nanti. Jadi harus kewajiban ini untuk kewajiban itu ya. Iya. Oke, luar biasa Yuk. Tadi puisinya cukup membawa kita adem, cukup membawa, oh ya betul, memaknai lah kira-kira perjalanan selama ini. Ayo,
Iya, Kak. Semua orang yang duduk di situ yuk, itu wajib saya rapid test. Jadi rapid itu cepat, tes itu pertanyaan. Kira-kira begitulah saya maknai rapid test. Jadi saya akan rapid test Ayu 5 pertanyaan. Di antara setiap pertanyaan itu hanya ada 2 pilihan. Pilih salah satu yang menurut Ayu memang inilah Ayu banget ya. Saya belum pernah kasih tahu kan? Iya. Oke, baik. Saya langsung saja. Ayo, Mas Natasari. Hadapi tantangan atau mengambil resiko? Hadapi tantangan. Oke. Lebih suka nongkrong atau suka jalan-jalan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Pedis atau manis? Manis. Umi atau takalar? Universitas Muslim Indonesia atau Takalar, Kabupaten Takalar? Aduh, gimana ya? Aduh, gimana nih Kak? Aduh. Harus pilih dong. Apa ya? Lebih apa gitu, ke Umi atau ke Takalar? Takalar. Takalar. Okay. Terakhir, lanjut studi dengan dapat beasiswa atau langsung nikah dan karir lancar? Nikah dulu. Lancar. Nikah baru kemudian karirnya lancar. Daripada lanjut studi beasiswa, takutnya nanti lupa nikah. Maaf kekhawatiran perempuan. Kekhawatiran perempuan, betul. Ayo, ini kan luar biasa. Video Anda bersama Pak Dekan itu beredar luas, viral. Dan itu saya langsung to the point Kakak Ayu. Kenapa Ayu pilih Umi? Padahal masih banyak kampus lain. Atau ada pertimbangan yang diberikan oleh kampus itu, atau memang sudah dorongan keluarga mungkin, atau mungkin banyak temanmu di situ yuk. Sudah beda sependa. Nggak anu lagi bergaul loh. Lebih di situ. Boleh diceritain yuk? Iya, jadi sebenarnya Kak, saya juga tidak pernah memikirkan bisa masuk di UMI. Sama sekali tidak ada pikiran bisa masuk di UMI. Hanya saja waktu itu karena benar-benar kan sudah dari kecil sampai besar SMA itu di Takalar. Inginnya kembali ke Bali. Ke Bali. Jadi makanya kemarin daftarnya SNPTN, SBMPTN itu tembaknya ke Bali. Udayana kayak gitu. Ya. Hanya Udayana, udah usah kuliah, Udayana. Oke, lanjut. Sudah tembak ke situ tapi mungkin belum rezekinya di sana, tidak dapat di sana. Akhirnya yang terbuka saat itu sisa yang swasta. Nah, yang swasta dan ada kedokterannya itu ada 2 swasta, 2 universitas. Hanya saja saya pertimbangannya dari segi akreditasi dan fasilitas. Nah, di sini dalam hal ini Fakultas Kedokteran UMI sudah masuk cakupan saya seperti itu. Nah, sebelum saya mendaftar di sana tetap ada namanya inform consent atau bicara membuka diri dulu sama orang tua, izin dulu sama orang tua. Kalau tentang semua konsekuensinya, kemudian cari-cari info apakah memang benar UMI menerima yang non muslim. Nah, pada saat itu memang saya langsung menghadap ke pihak pendaftaran ya, pada saat itu ditanyakan baik-baik apakah memang menerima atau tidak, dan ternyata memang menerima. Hanya saja tetap mengikuti kebijakan yang ada di kampus tersebut. Contoh misalnya, contoh dari berpakaian. Pakai jilbab. Kalau perempuan berjilbab. Jadi Anda pakai jilbab terus? Iya, gitu Kak. Selama sekolah kemarin. Iya, betul. Karena itulah aturan ya, kebijakan dari kampus. Terus. Setelah itu sudah bicara tentang beberapa konsekuensi, baik itu seperti kegiatan pesantrennya, pembelajarannya nanti bagaimana. Nah, saya izin pada ibu bapak orang tua dan mereka akhirnya sangat percaya, memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi apapun yang nanti Ayu dapatkan di kampus UMI, jalani karena Ayu yang pilih itu. Jadi tuntaskan apa yang kamu mulai gitu. Apapun konsekuensinya tolong diterima. Jadi Bapak Ibu cuma memberikan doa, memberikan dukungan seperti itu. Jadi maka akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut tes tulis, tes wawancara. Akhirnya memang rezekinya di situ dapat lulus. Lulus itu kayak. Itu apakah Ayu sendiri yang beragama non muslim? Nah, kalau di Fakultas Kedokteran baru saya pertama dan sendiri.
Pertama dan Ya, sendiri. kalau di fakultas lain katanya ada yang non muslim, cuma mungkin kami ya tidak pernah bertemu begitu, Kak. Oh gitu ya. Mm-mm. Wow. 2000 berapa 2014. masuknya? Iya. 2014. Lulus baru kemarin. Baru kemarin sumpah dokternya. Jadi total ada berapa tahun itu? 5 tahun 8 bulan. 5 tahun 8 bulan. Iya, Kak. Tapi how do you think you feel enjoy or Yeah. there's something yang mengganggu apa, atau ada kadang-kadang yang membuat risih, Mm-mm. atau bahkan mungkin pernah memang dianggap muslim kok ini muslimah. Iya, Kak, kan tentu tidak mudah dari awal, Iya, Kak, iya. ya. Belum Belum terbiasa, terbiasa oke. pas masa adaptasi, mungkin ada teman-teman yang kurang pas pertama kan belum kenal. Oke. Jadi diajak, "Ayo sholat." Oh Ya. iya, jadi saya Masa sendiri masa ada kan seperti belum itu? tahu, Belum tahu, belum oke, oke. kenal. Jadi Oke. ya ikut ke masjid tapi duduk di belakang gitu. Oke, Waktu oke. itu masa orientasinya waktu itu di Padang Lampe Kan 3 ada hari. ya, ada kan pesantrennya. Yang baru pertama itu yang 3 Betul, hari betul, baru betul. orientasi. Saya ikut yang di sana, lihat kondisi di sana, berbaur dengan sekitar. Nah, lama-kelamaan barulah diketahui sama teman-teman saya, teman angkatan. Nah, dari situ baru akhirnya sampai juga ke beberapa dosen-dosen, kan beberapa belum ketahui. Makanya dari situlah mulai semuanya. Jadi saya mulai menyesuaikan diri dengan Oke. lingkungan, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana kebiasaan teman-teman muslim, mulai dari kegiatan ibadahnya dan sebagainya. Begitu, Kak. Jadi berarti selama 1 semester, jadi proses orang semuanya udah tahu bahwa Ayu ini non muslim atau beragama Hindu itu tidak langsung secepat seperti kita masuk langsung di kampus, tidak ya? Tidak, Kak. Butuh berbulan-bulan, Lumayan. tapi nggak sampai 1 semester. Enggak. Oke. Apa respon pertama kali? Misalnya dosen nih, saya mau tahu Iya, respon dosen. dosen ya. Apa respon dosen? Beberapa ada, bisa diterima di sini begitu. Oh, begitu? Oh, Dikira. Jadi selama Oke. ini dikiranya tidak bisa yang non muslim itu beberapa dosen saja. Oke. Beberapa bilang, ya semangat ya, ini Oke. tantangan gitu. Wah. Jadi ada pro dan kontra lah. Oke, Beberapa oke, sama oke. juga teman-teman juga ada yang pro dan kontra. Orang-orang di sekitar juga ada pro dan kontra. sama Kontranya saya. apa ke mereka itu? Kontranya mungkin karena memang pada dasarnya Umi yang berbasis Islami, ya harusnya semua teman-teman yang muslim saja yang boleh bergabung, itu saja. Yang I see. kemudian yang kedua, takutnya mungkin keresahan mereka. Pernah saya suatu waktu dikata, kamu penyusup ya gitu, kamu mata-mata ya di sini. Ini menarik. Jadi, Ini menarik. jadi ya didengarkan saja gitu. Dianggap penyusup, mata-mata, intelijen. Ya nggak bisa dipungkir lah. Sempat ada tuduhan seperti itu ya? But- Tapi beberapa oknum saja. Tapi gimana waktu itu? Waktu itu tetap Maksud saya responnya Ayu gimana? ya mau bagaimana, mereka kan tidak tahu. Jadi saya dengarkan saja, saya dengarkan. Soalnya kan kita tidak pernah tahu ya, mungkin besok mungkin saya butuh sama dia, Betul, atau dia betul. butuh sama saya. Jadi biasa saja seperti itu, Oke. Kak. Terus kemudian di wisuda, ini saya lompat ini. Iya. Di wisuda, proses wisuda, kenapa Ayu yang terpilih Oh ya, Kak. untuk mewakili wisudawan untuk pidato? Oh ya, Kak. Tidak ada ke mahasiswa lain atau gimana? Iya, Oke, boleh. betul. Jadi bukan wisuda ya, Kak, sumpah dokter. Oh, sumpah dokter. Iya, wisudanya nanti untuk kampus. Oh, Ini oke. untuk fakultas yang sumpah dokter Kan kemarin itu. Iya. Oh, berarti urusan fakultas sudah selesai. Iya, selesai. Oke. Jadi hari itu, Kak, saya juga tidak tahu. Oh, Hamin 2 hari. Oke. Hamin 2 hari itu saya juga kiranya kan ada sumpah dokter nih. Hah. Sumpah dokter itu berdasarkan agama juga. Oh. Saya kiranya karena saya sendiri, saya mengikut sama teman-teman. Oke. Ternyata fakultas memberikan izin membuka mengajak rohaniawan saya Hindu untuk bisa datang hadir pas penyumpahan, mengukuhkan saya sebagai dokter secara khusus. Oke. Jadi pada Cuma saat sendiri dong? Iya, sendiri. Oke. Dan baru pertama kali di Fakultas Kedokteran UMI. Jadi Oke. ternyata seperti itu, bisa ternyata. Oke. Jadi akhirnya saya undanglah rohaniawan Hindu. Di samping itu saya langsung menghadap dengan WD 1 Ayahanda Dr. Nasruddin. Beliau sudah mengarahkan persiapan untuk penyumpahan besok harinya ya. Di situ beliau berkata, "Nak, persiapkan, kami sudah bicarakan di tim pimpinan, kamu yang bawakan pesan dan kesan. Dok,
Tapi kan ada yang nilainya lebih tinggi, ada yang lebih berprestasi. Sudah biasa itu. Jadi kamu yang bawakan gitu. Jadi saya yang bawakan. Nah, di situ saya mulai berpikir, oh ternyata sebuah penghargaan itu bukan dinilai dari nilai saja. Prestasi, tetapi mungkin juga dengan perjuangan. Nah, disitulah poin pentingnya. Itu kira-kira poinnya. Iya. Itu nilainya. Itu nilainya yang sangat mahal kalau mungkin bagi Pak WD1 dan seluruh pimpinan fakultasnya. Saya berterima kasih sekali sama pimpinan-pimpinan di Fakultas Kedokteran UMI. So, apa yang kau katakan di pesan-kesan itu? Apa poin penting di situ yang membuat menurut kau itu penting banget dan membuat juga para hadirin itu boleh diceritakan suasananya di situ, yuk. Ya, itu di UMI dilaksanakan atau di hotel? Di Swiss Bell. Betul. Oke. Nah, terus jadi pada saat itu saya juga tidak menyangka ternyata banyak yang meneteskan air mata. Wow. Setelah saya lihat ulang video, banyak yang menangis. Seperti itu, Kak. Karena saya juga entah mungkin karena tulisan yang saya buat betul-betul apa yang saya rasakan, teman-teman saya juga rasakan. Jadi bagaimana perjuangan saya dari awal, perjuangan teman-teman bersama-sama kami saring rangkul sampai akhirnya bisa sampai ke Sumpah Dokter. Juga bagaimana peran orang tua dalam kesuksesan kami hari itu, bagaimana peran guru-guru kami, peran semua sivitas FK UMI untuk bersama-sama menjaga nama baik FK UMI, menghasilkan alumni-alumni yang baik seperti kami nantinya. Dan di situ juga saya selalu berterima kasih karena sudah membukakan pintu rumahnya untuk saya yang notabene-nya adalah orang yang berbeda dalam hal ini, mungkin dari agama dan semuanya. Jadi saya di situ yang saya tekankan bahwa ternyata tidak ada kesulitan yang bermakna untuk saling memahami walaupun berbeda, karena pada dasarnya kan agama kita itu punya tujuan yang sama, yaitu cinta kasih. Jadi ketika kita bisa saling pahami, maka akan bersatu dalam kedamaian. Jadi menyesuaikan diri dengan lingkungan bukan berarti untuk berpaling, tapi untuk membuka wawasan, membuka pandangan kita untuk bisa saling pahami. Seperti itu. Wow. Keren. Itulah kira-kira poin penting yang Ayu sampaikan. Yuk, ini kan menarik ini. Karena tadi apalagi sempat tadi dituduh ya kan? Dituduh bahwa Ayu ini penyusup. Anda masuk di UMI ini. Ya toh? Iya, atau apa tadi selain penyusup? Mata-mata. Mata-mata ini. Intel ini. Oke, saya lebih mau berbicara Indonesia, yuk. Iya, Kak. Saya melihat bahwa dengan kemudian kemarin ada video itu, saya melihat bahwa ya inilah Indonesia sebenarnya. This is my country, this is our country. Beginilah negara kita yang harusnya toleransinya itu dibangun dari pendidikan, mungkin dibangun dari kecil, terus masuk pendidikan, sampai kemudian nanti kita bernegara, bertetangga, bermasyarakat dan seterusnya. Saya mau tanya pendapatnya, point of view-nya Ayu tentang keadaan negara kita, terutama menyangkut soal toleransi. Kan selama ini kalau kita bicara toleransi yang kita tanya itu pasti orang yang beragama Muslim atau yang beragama Kristen atau mungkin ini kan Hindu. Ini menarik ini, apalagi ya Ayu baru selesai pendidikan, ya kan baru selesai. Bagaimana menurut Ayu ini harusnya kita bertoleransi, bagaimana sih harusnya kita bangun? Karena kan masih banyak sekali lagi ini ya, saya Islam bro. Yuk ya sudahlah kita jalan masing-masing. Betul, Kak. Saya mau lihat point of view-nya. Ya jadi kan sebenarnya di sini permasalahannya bukan di agama ya, karena kita, kalau saya sendiri ya. Semua agama itu sama saja dengan tujuan yang sama, cinta kasih yang nantinya ketemu pada perdamaian. Nah hanya saja ada beberapa oknum yang mungkin belum berani atau belum mau membuka pandangannya, membuka wawasannya, menerima masukan dari sekitar tentang perbedaan yang ada. Padahal poin pentingnya dari beragama adalah bagaimana kita tetap teguh berpegang pada agama kita walaupun ada perbedaan yang di sekitar kita. Jadi bagaimana kita memperlihatkan kepada orang ciri khas diri kita, ciri khas agama kita yang bisa ternyata mendamaikan walaupun berbeda, gitu Kak. Gitu ya. Yuk pada saat kuliah itu
kau kan minoritas ini. Ya mungkin kita rasa lah ya bagaimana itu kalau kita sendiri. Paling sedikit di antara yang banyak. Apalagi ditandai dengan identitas atau simbol-simbol. Saya pakai jilbab. Harus pakai rok kalau tidak salah juga ya kan. Apalagi kedokteran yang tentu aktivitas labnya juga banyak padat itu. Kalau saya jadi Ayu, saya keluar. Saya tidak tahan kalau saya, karena tidak terbiasa, terbiasa. Betul, Kak. Nah, tetapi karena apalagi di kampus ternyata sempat ada pro kontra, tapi kemudian awal-awalnya kan agak-agak lumayan melunak, lebih terbiasa menerima hal itu. Apa yang pernah tidak orang tua atau keluarga sudah berhenti Mikoyu, atau pernah nggak seperti itu? Kalau dari ibu bapak memang dari awal sudah relakan anaknya untuk berjuang. Diberikan kepercayaan penuh. Kepercayaan penuh karena bapak ibu juga pernah rasakan hal yang sama. Oh begitu. Jadi makanya anak-anaknya dibiarkan untuk bisa mandiri sendiri, menyelesaikan semuanya masalah semuanya sendiri. Nah nanti kalau memang sudah tidak bisa dituntaskan sendiri, nanti barulah minta saran, masukan dari orang tua. Nah sejauh ini kalau boleh jujur pas di awal-awal memang saya agak sulit untuk menyesuaikan, masih ragu, kadang bertanya sama orang tua bagaimana ya lanjut atau tidak gitu. Oh sempat itu ya? Sempat. Itu semester awal? Semester awal. Saya kayak merasa sendiri kok tidak ada yang mengerti ya semua perasaan saya gitu. Tidak ada yang mengerti perasaanmu. Tidak ada yang mengerti karena rasanya sendiri gitu. Tapi akhirnya bapak memberanikan diri, memang kan bapak orangnya tegas, disiplin, agak-agak keras gitu kan. Kamu sudah sampai di sini, titik ini. Banyak orang di luar sana yang mau ada di posisi kamu. Sudah sejauh ini perjuangannya bukan untuk coba pertimbangkan kembali untuk mundur. Kalau kamu mundur ya berarti harus mengulang lagi cari yang lain. Kalau kamu terus maju, percaya atau tidak, ada hal-hal bermakna yang nanti kamu temukan di sepanjang perjalanannya nanti. Jadi di situ saya mulai berpikir lagi, oh iya, lagi pula hidup juga sekali. Jadi kalau tidak dituntaskan hari ini, kapan lagi gitu. Oh seperti itu ya. Sempat ada ujian-ujian, cobaan-cobaan banyak Kak. Untuk mundur itu. Banyak. Ayo boleh sambil diminum yuk. Iya, boleh santai-santai. Iya. Yang menarik ini yuk. Apa namanya? Apakah pernah ada teman ngajak ini sorry to say ini ngajak untuk mendalami Islam, mempelajari atau mungkin lebih tahu banyak lagi? Pernah nggak ada seperti itu? Iya banyak Kak, banyak. Oh keren ini. Ayo belajar. Tapi kan saya sih berpikirnya mungkin belajar secara umum saja. Tapi memang ada beberapa teman yang mungkin karena belum paham ya waktu itu pas di awal-awal saja. Semoga kamu diberikan segera hidayah. Woi. Begitu. Oh iya. Semoga kamu diberikan hidayah. Iya. Ini sesama fakultas atau lintas fakultas? Ada lintas fakultas. Ada lintas fakultas. Wow. Jadi banyak lah Kak, banyak di sekitar. Jadi di situ. Apa kesannya pada saat diberikan hidayah? Maksudnya ketika ditanya, semoga Anda diberikan hidayah. Itu kan seolah-olah kita punya dosa sekali ya kan? Tidak. Kalau saya pribadi ya mungkin ya dalam hati ya mungkin dia belum paham saja konteksnya seperti apa. Jadi saya doakan saja semoga dia juga menjadi dapat hidayah juga lebih baik di agamanya. Begitu pula saya masih mencari tahu, masih belajar lebih dalam tentang agama saya. Jadi biasa saja sih Kak. Oh memang pada saat disampaikan seperti itu memang tidak ada pernah terbesit tidak di pikirannya Ayu? Iya. Penasaranku deh, mau deh, coba-coba atau gimana sih? Ada dua hal yang dua hal. Ada pertama, iya seperti itu. Oke. Yang kedua, kembali lagi pada diri saya. Sangat disayangkan sekali ketika saya mulai belajar yang lain, tetapi tidak mempelajari agama saya sendiri terlebih dahulu. Betul. Jadi saya kembali lagi kepada diri saya. Oh, sepertinya saya harus memperkuat dulu ilmu yang saya miliki, baru saya membuka diri ke yang lain, seperti itu Kak. Kalau begitu saya simpulkan gini yuk, kan sudah memperkuat ilmunya ini, udah lulus, so mungkin nextnya ini ya, yang tadi tuh. Mungkin lebih fokus ke agama saya dulu Kak. Begitu ya? Iya. Wow.
Tapi kan kita mempelajari bukan berarti berpaling juga. Oke. Itu, Kak. Keluarga di Bali ada? Keluarga besar di situ? Keluarga besar di Bali semua. Oh, keluarga besar di Bali. Oke. Tapi sudah lama tinggal di Sulawesi Selatan. Bapak sudah lama di Takalar, akhirnya menetap di Takalar. Oke. Nah, yang menarik ini yuk, karena kemudian ini menjadi tersebar luas apa segala macam bagi orang-orang yang selama ini melihat bahwa identitas ciri khas dari keagamaan atau simbol-simbol yang selama ini kita banggakan kemudian itu bukan runtuh ya, tetapi menjadi bisa saling menyesuaikan. Inilah tantangannya kita, tantangannya negaranya kita ini ya di situ. Bagaimana kita harus saling memahami, kita yang mayor, kita yang banyak ya, jangan ganggu orang yang sedikit, jangan ganggu orang yang minor gitu. Yang minoritas juga ya jangan buat gara-gara. Kan selama ini kan ya dinamikanya di situ. Perdebatannya selalu di situ. Nah, saya kembali ke kedokteran. Kenapa harus kedokteran? Iya. Kenapa harus kedokteran? Iya, kenapa harus kedokteran? Banyak jurusan-jurusan lain ini. Betul. Jadi beberapa pertimbangan saya melihat bahwa mungkin dari jalan kedokteran ini bisa lebih mendekatkan saya untuk memahami manusia lainnya, orang lainnya, bisa mendekatkan diri saya kepada pencipta, karena ternyata sepanjang perjalanan di kedokteran saya memahami bahwa wah ternyata sedetail ini Tuhan menciptakan kita, organ-organ tubuh kita, semuanya. Nah, disitulah timbul rasa syukur yang tidak terhingga. Nah, dari situ saya bersyukur bilang, oh tidak salah saya memilih jurusan ini. Jadi mengetahui bagaimana ciptaan Tuhan ya sebagai manusia. Biasanya kalau kenapa kau ambil kedokteran? Ya karena karirnya dah. Iya, masa depannya lebih jelas. Ya kan seperti itu. Ditanya lagi, kau kenapa kau ambil kedokteran? Cepaki kerja, tidak menganggur. Ya, kau kenapa kau ambil kedokteran? Banyak cewek-cewek cantik. Kan banyak alasan seperti itu. Tapi tadi alasannya memang sederhana itu ya. Sederhana itu. Setelah kemudian nyemplung di kedokteran lebih betul memahami, oh gini lah ternyata manusia. Iya, betul. Selain kuliah yuk ada aktivitas lain? Waktu pas di di kampus ikut beberapa organisasi. Contohnya? Kayak tim bantuan medis 110 FKUMI, kemudian ada Ikatan Persaudaraan Asisten, kemudian ada juga GIRUS, Gerakan Sayang Literasi Kedokteran UMI. Gitu sih, Kak. Tidak banyak juga. Tapi tadi ada yang menarik yuk waktu saya rapid test ini. Iya. Ini biasanya kan orang sudah ambil ke dokter itu mau ambil spesialis. Iya. Ya kan seperti itu. Kira-kira ada bayangan spesialis apa? Sejauh ini spesialis sendiri itu mungkin lebih tertarik interna ataupun mata. Oh, interna penyakit dalam itu ya, interna maksudnya ya. Atau mata. Kenapa dengan mata ini? Apakah pengaruh mata pencarian di masa pandemi yang banyak hancur? Tidak sih Kak, karena kayaknya menarik mata. Menarik karena melihat oh ternyata kita bisa membantu orang bisa melihat lebih baik. Gitu. Jadi setidaknya mereka bisa menikmati lingkungan sekitar. Gitu Kak. Tetapi tadi ketika saya perhadapkan lanjut studi beasiswa atau nikah dan berkarir, wah Anda lebih pilih nikah dan berkarir. Pertanyaan sederhana kan, sudah punya pacar atau belum? Kan pertanyaan sederhananya begitu. Sekaligus requestan tetangga Anda tadi. Kakak Sulham itu. Sementara proses. Oh berarti dalam waktu dekat mau nikah? Iya, saya tidak Kak, belum. Belum. Jadi jangan salah paham. Nice people. Baru tahapan perkenalan mungkin. Begitu ya. Biasanya kan orang nggak mau nikah cepat-cepat yuk. Karena nanti menyesal atau bisa jadi ya pilihan yang tidak tepat dan sebagainya, atau banyak pertimbangan lah. Kan perempuan itu kadang belum siap apa segala macam. Ada ibu rumah tangga, capek kumi lagi sekolah, tingginya sekolah aku, ternyata di dapur tonjika juga, kebanyakan di kasur juga. Tergantung kesepakatan sih Kak. Tergantung kesepakatan dengan si calonnya. Berarti calonnya ini harus lebih apa? Tidak ada yang lebih sih Kak, cuma yang penting bisa saling mengerti, bisa punya satu visi yang sama, sefrekuensi. Harus ke dokter? Tidak harus. Nggak mesti. Yang ini satu frekuensi. Yang ini sekarang sementara proses kisi-kisinya mau ini dokter, insinyur, nanti jauh di atasnya atau apa? Nanti ibu bapak nonton jangan deh.
Lain waktu saja. Pasti Bapak Ibu nonton ini. Iya. Dan saya kirim linknya tuh. Iya kan. Oke. Dan memang tantangan memang bagi seorang yang baru selesai. Kita kan biasa kalau kuliah yuk kan. Iya. Kalau sudah kuliah. Wih, kapan kau lulus? Kan begitu. Apalagi 5 tahun 8 bulan itu paling cepat normal atau lama itu? Kemarin harusnya 5 tahun 6 bulan, tapi karena pandemi ditiadakan ujian sebelumnya. Jadi akhirnya mundur jadi 5 tahun 8 bulan. Oke. Sudah pas. Oh, sudah pas itu? Iya, pas. Oh, bukan 4 tahun kalau kedokteran? 5 tahun hitungannya. 5 tahun ya? Sudah sama kan 3 tahunnya. Saya kira itu lama itu 5 tahun. 3 tahunnya itu perkuliahan, S1-nya, SCAT, 2 tahunnya perkoasan. Nah, selebihnya itu persiapan untuk ujian. Oh, begitu ya? Iya. Oke. Biasanya kan kalau kita kuliah, kapan kau selesai? Wah, kita sudah selesai nih. Iya. Kapan kau lanjut? Atau kapan kau kerja? Atau kapan kau nikah? Kan 3 pertanyaan itu. Ayo lebih banyak ditanyakan apa? Iya, kapan nikah? Kapan nikah? Bukan kapan kerja. Kapan nikah? Kapan nikah? Entah kenapa ya, tapi kan yang namanya standar sosial ya. Ya, standar sosial. Standar sosial. Tapi kan bahagia tidaknya seseorang itu bukan jadi tanggung jawab kita. Yang penting bagaimana cara kita menyayangi diri sendiri. Jadi dengarkan saja kata-kata mereka, tapi tidak perlu menjadikannya sebagai patokan untuk menjalani hidup ke depannya. Oke. Yuk, kalau saya lihat dari video yang sama Pak Zakir itu, Pak Dekan, dan kita ngobrol lewat DM, chat kan, lewat WA, dan saya sudah ada di depan sekarang. Kayaknya Ayu memang charming banget orangnya ya, ceria banget gitu. Nah, pertanyaan saya, pernahkah Ayu merasa sedih? Sangat sering, cuma mungkin tidak terlihat. Apa yang biasa membuat Ayu sedih gitu? Itu kan bagian daripada manusiawi. Kalau saya kan yang membuat saya selalu sedih itu kalau ya saya tidak produktif. Banyak waktu yang saya buang, saya sedih sekali. Itu menyangkut sedih kepada diri. Kalau sedih pada lingkungan, kalau saya lihat banyak orang yang tidak saling memahami atau tidak saling menghargai. Maksudnya orang kan banyak menilai dari apa yang dia lihat saja. Itu kadang yang membuat saya sedih. Yang ketiga yang membuat saya sedih ya kalau bertengkar dengan pasangan dan seterusnya. Kalau Ayu apa yang biasa membuat sedih? Karena kayaknya enggak pernah sedih deh Ayu. Pernah Kak, sering. Apa yang biasa membuat? Kurang lebih sama seperti Kak Rizal. Jadi kenapa ya orang tidak bisa pahami apa sih sebenarnya yang dipertengkarkan gitu, apa yang dipermasalahkan, kenapa tidak coba bicarakan terlebih dahulu, komunikasikan terlebih dahulu. Jadi bukan asal bicara tanpa difilter dulu, tanpa dipikirkan atau dirasakan. Istilahnya begini kan, kita percaya atau tidak kita tidak bisa hidup sendirian. Betul. Nanti mungkin hari ini kita tidak saling butuh, tapi besok bisa jadi saya butuh Kak Rizal, mungkin Kak Rizal butuh saya. Jadi ada baiknya tetap dikomunikasikan dulu, berkomunikasi apa masalahnya di mana gitu. Sama juga saya selalu bertanya-tanya kenapa ya saya hidupnya seperti ini, apa sebenarnya akan saya hadapi nanti ke depannya gitu. Jadi sampai kadang biasa menangis sendiri, namanya juga perempuan. Nangis sendiri, aduh kayaknya capek ya. Tapi dengan seperti itu saya biasanya kalau satu harian saya luangkan untuk menangis kadang. Satu hari untuk menangis? Tidak sama juga seharian, maksudnya ya beberapa jam gitu untuk memahami, oh ternyata kayaknya di sini yang kurang. Dan kok nangis itu masalah-masalah itu? Iya. Bukan masalah tidak ada uangmu? Tidak juga sih Kak. Masalah diputuskan? Tidak juga sih. Atau ada cowok yang kau berharap dia nembak tapi dia kenapa enggak nembak dia? Atau dia direbut orang? Bukan persoalan itu kau tangisi? Itu lain lagi Kak ceritanya. Lain lagi tapi beda lagi sedihnya. Beda lagi sedihnya. Beda lagi sedihnya. Jadi tapi lebih sering karena tentang kehidupan sih Kak. Kira-kira sejauh ini sudah melewati banyak tantangan seperti ini, kira-kira apa ya nantinya akan saya hadapi begitu. Terus sih Kak yang saya tanyakan. Pada akhirnya sampai mungkin masih mencari lagi jawabannya apa nanti begitu Kak. Terakhir yuk, setelah kemudian video itu beredar, setelah video itu viral apa segala macam, banyak orang share dan banyak juga mungkin orang semakin penasaran sama Ayu, mau tahu Ayu seperti apa. Apa yang kau rasakan? Satu sisi saya senang sekali Kak, karena akhirnya setidaknya mungkin dari pesan-pesan saya yang saya sampaikan terdengar untuk teman-teman yang minoritas di luar sana. Jadi lebih bisa menguatkan diri lagi, bisa bertahan. Kemudian sisi lain
entah kenapa beberapa orang mungkin lebih terfokus pada mungkin kelihayan saya supaya bisa lulus di UMI sendiri yang istilahnya Universitas Muslim, bukan kepada diri saya yang sudah berjuang begitu. Sangat disayangkan sekali ketika ada masyarakat, orang-orang di sekitar yang berpikir, kok bisa, kenapa bisa ini begini, gitu. Lihai lincana. Kayak kenapa kali lihai sekali gitu. Oh gitu deh. Bahkan mungkin ya masih ada. Saya kiranya setelah lulus di Fakultas Kedokteran UMI, setidaknya bisalah lebih tenang. Ada beban yang terlepas sedikit. Ternyata ada juga yang seperti itu ya. Ternyata setelah keluar dari UMI dan akhirnya viral yang entah saya ketahui kenapa bisa viral. Iya. Ada lagi tantangan barunya. Itu Anda tahu melalui apa? DM kah? Mungkin orang-orang sekitar omongan. Malah mereka bilang tidak usah baca komen. Kenapa? Banyak yang katanya. Beberapa banyak yang hate speech begitu. Jadi tapi kan saya bilang lagi di akun apa? Beberapa akun. Kan banyak kan sudah tersebar kemana-mana. Terutama yang akun Bali juga itu saya sampai baca. Ke Bali juga. Sampai ke Jawa juga, ke Riau juga. Banyak ada sekali. Ada beberapa komen-komen memang. Beberapa komen-komen. Tapi saya bilang sama teman saya ya enggak apa-apa. Mungkin mereka cuma butuh ruang untuk bersuara. Itu. Mungkin mereka kan tidak tahu perjuangan yang sudah saya lewati seperti apa. Lagi pula selama 5 tahun kemarin saya sudah sering hadapi di dunia nyata. Jadi tidak dunia maya. Sudah lewat. Tapi aktif di media sosial aja. Iya, biasa. Aktif ya? Aktif. Kan selama ini kan juga ada orang yang social media distancing. Jaga iya. jarak dengan sosial media untuk menjaga batinnya. Saya juga kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Ketika saya sudah merasa saya berlebihan, merasa lebih toksik, meluangkan banyak sekali waktu saya ke media sosial, saya kan berhenti sejenak, menepi sejenak, membenahi diri, cari tahu apa sih yang kurang yang harus saya benahi. Nanti lagi kalau sudah membaik baru pelan-pelan lagi begitu. Jadi tidak sampai toksik begitu. Main TikTok kah juga ayo? Tidak. Tapi suka lihat video-videonya. Suka lihat video-video TikTok. Berarti sama, kita setipe. Saya tidak punya akun TikTok tapi suka. Iya, banyak sekali orang goyang-goyang di situ ayo. Yang bisa menghibur. Oke, baik, terima kasih banyak. Thank you so much Ayu for coming di studio ini. Time is yours. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi nice people semua, netizen semua. Yang paling penting pesannya adalah Indonesia ini dibangun dengan keberagaman. Indonesia ini dibangun dengan kekuatan karena kita berbeda. Kalau ada orang yang tidak mampu menerima opini dengan berbeda dengan kita, saya kira Anda harus angkat kaki dari Indonesia. Karena itulah poin pentingnya berdirinya negara ini. Dasarnya sudah jelas, ada Pancasila, ada NKRI di sana. Dan semangat luar biasa karena bisa dicontohkan dan itu dimulai ataupun terbuka ataupun viral karena dari pendidikan. Sebuah institusi yang jelas sekali di situ ada kata muslimnya dan Anda masuk di sana menceburkan diri dan saya kira tidak semua orang mampu melakukan itu. And spesial sekali Ayu Mas Natasari, terima kasih Kak. Esket, ya kan? Mampu melewati itu, walaupun kemudian tadi disampaikan terakhir ada tantangan baru. Ya, biasalah. Itulah proses yang kita hadapi sekarang. Kak. Terima kasih banyak Ayu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Kak. Sukses terus dan yang paling penting kalau nikah undang saya. Iya Kak. Oke, thank you so much. Kak. Terima kasih.